Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian Al-Fatihah warahmatullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah usia atau umur, karena sesungguhnya yang terjauh dari kita di punika masa lalu, karena sedetik pun kalau kita mau kembali ke masa lalu di kumpulan sakit. Dan yang terdekat dengan kita bukan anak, bukan putri, bukan jabatan, bukan uang, bukan dompet yang tiap hari kita pegang, bukan HP yang tiap hari kita bawa. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena Allah kalau mau mengambil jiwa dalam diri kita, itu apa? Bahkan pakai syarat. Allah mau mengambil ruh atau jiwa dalam diri kita sewaktu-waktu, tidak pakai syarat. Kalau sakit-sakitan baru akan diambil. Tidak. Allah kalau mau mengambil jiwa atau ruh dari diri kita, tidak menunggu kalau usianya tua, tapi nopo sewaktu-waktu. Kalau Gusti Allah pun berkenan mengambil, maka nopo tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Perasaan sakit menikah yang baru lahir diambil ada, yang sudah usia tertentu diambil Gusti Allah ada, yang remaja ada, yang usia muda ada, yang baru keluarga ada, yang baru punya anak cucu-cucunya senang dengan anaknya diambil Gusti Allah ada, yang sudah kakek nenek dia Allah malah banyak. Sama saking menikah kita usia muda, jangan merasa Allah masih lama mengambil jiwa kita. Yang terdekat adalah kematian. Sama saking menikah, waktu kita panjang sami, tasih diparingi umur atau usia menikah, alhamdulillah kita syukuri agar umur bisa membawa berkah. Yang kedua, kesehatan. Kalau kita syukuri, kita tiap pagi bisa melihat kembali anak istri. Setelah semalam suntuk, kita nggak tahu rumah kita yang begitu mewah nggak kita lihat. Istri cantik semalam nggak kita lihat. Anak cucu yang kita bangga-banggakan semalam nggak kita lihat. Hati kemana-mana kita bawa, harganya mahal, semalam tidak kita lihat. Alhamdulillah pagi tadi dibangunkan Gusti Allah bisa melihat kembali. Tiap hari rutinitas begitu, maka penglihatan ini
jangan anggap kita biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Kadang kita bisa merasakan luar biasa kalau kita dikasih penyakit mata. Kita bisa berkata-kata sendiri, kadang kata-kata dianggap biasa. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan dikasih Gusti Allah sakit gigi, sakit lidah lalu baru merasa luar biasa. Kaki ini kita berjalan kemana? Ke Surabaya begitu ringan, ke Jakarta begitu cepat, ke Jogja begitu ringan. Kadang-kadang kita anggap biasa-biasa, tapi begitu terkilir sedikit saja, oh ternyata harganya luar biasa. Pramana saking punika kita syukuri mata kita jaga, kita syukuri lidah kita jaga, kita syukuri tangan kita jaga, kita syukuri kaki kita jaga. Setelah dijaga, bersyukurnya semuanya karunia Allah ini kita gunakan dalam rangka untuk ibadah. Ibadahnya mata melihat kebesaran Allah. Ibadahnya mata paling tidak tiap pagi di mana-mana kita lihat Al-Quran, diambil Al-Quran, rutinitas. Pagi Assalamualaikum 5 menit tapi istiqomah. Lihat Al-Quran, baca Al-Quran dulu. Mensyukuri mata, nanti sore harus makin jauh tidak. Ambil Al-Quran 5 menit saja, yang penting rutinitas. Karena dengan rutin istiqomah sakit memagari hati. Tapi kalau sekali baca banyak, setelah itu nanti biasanya penyakit malasnya muncul. Demikian juga dengan mensyukuri itu lidah. Kalau kita ngobrol, kadang kita begitu menikmati, kita syukuri lidah. Sebelum saatnya nanti lidahnya bisa bicara ini, lebih banyak zikir, istighfar, ibadah yang paling mudah dan ringan tanpa biaya, pahalanya besar. Ini kenapa? Zikir. Kapan pun bisa. Bukan masalah berat dan tidaknya, yang penting mau dan tidaknya. Sambil jalan bisa zikir, sambil duduk bisa zikir, sambil mencari sebentar bisa zikir. Zikir bisa la ilaha illallah, zikir bisa baca Asmaul Husna, cuci hati dengan istighfar. Astagfirullah Rabbana dari lidah dimasukkan ke hati. Insya Allah hati sempit jadi lapang, hati susah jadi bahagia kalau engkau zikir dan lidah dimasukkan ke dalam hati. Kesannya betul capek, pakai sepeda motor ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, sampai akhir. Insya Allah hidup panjang ya barokah, hidup kita juga barokah. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sak mangke dipun pendahuluan sak mangke sejatosipun ingkang jumeneng ampun niki sinten Bapak Agus Tri Cahyo Ketua PDN saking Kabupaten Madiun. Amargi beliau saat ini di Jogi Gusti Allah gerak, kita doakan nih mudah-mudahan beliau tetap diberikan panjang kesehatan, nanti kesana sakit silaturahmi datang niki boleh. Pangapunten niki namung panjenengan saking Jogja mawon nggih, jujur saja langsung dibetakan dugi amati kula nggih saking pundi Perumahan Bandar Sari di mawon nggih. Telah mawon. Ya nggih dibaca nggih mawon nggih.
Alhamdulillah wonten ing enjang punika tapi kita perumpamaan pun Gusti Allah ingkang kasebat wonten surah Ibrahim ayat 24 nggih. Gusti Allah sampun paring perumpamaan dan tiang-tiang ingkang mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Oke. Niku mangke dados jimat mangke hati sempit isan la ilaha illallah sempit insyaallah kita. Hati susah isa dimana kalimat thayyibah la ilaha illallah insyaallah susah hilang. Hati tenang khawatir saat itu isa dimana kalimat la ilaha illallah insyaallah akan hilang. Napa meneh sak mangke niki potensi hati sempit kolektif niku kathah. Potensi hati niku malah kolektif kathah. Amargi napa? Nek jagone gak dadi cenderung marah, cenderung amuk dalam. Iki kersane kenyataan hidup gak sesuai dengan keinginan, kersane boten panas nemen-nemen, kersane benci boten nemen-nemen terus sesuai diisen mawon napa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lah kok iki semua itu setan berarti dicopot dalam hati. Kok mantul terus berarti setan masih tercokol dalam hati. Kita keluarkan, kita usir, kita punya sendiri. Yang teringat ini tuan Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan sholihan. Setiap dikit-dikit kata niku nggih. Kata-kata dikit bayangkan masukkan ke dalam hati yang ini. Bayangkan masukkan ke dalam hati yang terluka. Bayangkan kalimat thayyibah itu masukkan ke dalam hati yang penuh kecewa. Insya Allah mati kekecewaan, frustasi, kesedihan akan tergeser oleh kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan jadi Gusti Allah alam kalau tidakkah kamu perhatikan kaifa darallahu masalan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah atau zikir itu kajaratun thayyibatin seperti pohon yang baik. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Setiap la ilaha illallah, setiap mendengar Muhammad masukkan ke dalam hati, fikirkan betul-betul yang besarnya hanya Allah, lainnya itu kecil. Kalau Allah berkehendak innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun. Kalau Allah berkehendak enggak pakai syarat, mau menghilangkan kesedihan dengan enggak usah, Gusti Allah sangat mudah. Itulah kalimat yang baik. Asluha sabitu wa farha sama. Ini kata Gusti Allah. Kalimat yang baik niku kados pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Pohonnya tegak teguh berdiri
menjulang tinggi ke angkasa. Masya Allah, pohon itu tinggi, rindang, kalau akarnya kuat, ketika angin semilir, tetap tegak. Kena angin topan badai, kalau akarnya kuat, insya Allah tetap tegak. Ini kita artinya apa ibu? Setiap kita manusia dalam hidup ini pasti terkena angin kehidupan. Atau istilahnya hidup adalah ujian. Ya kadang semilir, wah, ngomongnya kadang itu tapi tanpa dikira, tanpa diprediksi, angin tertentu, kencang. Apa itu? Bisa jadi tanpa kita sadari, kita perkirakan sebelumnya, di antara anggota kita matian. Itu mesti goncangan hati itu luar biasa. Tanpa kita sadari, tanpa kita juga sebelumnya, ini kok kayaknya sehat-sehat aja. Tahu-tahu pagi subuh, habis subuh ke rumah, duduk-duduk di rumah kok begitu. Beliau semaput, pingsan, bawa ke rumah sakit, di sini scan atau di Rasul, oh hasilnya ternyata kok pendarahan di otak. Kadang ibu awalnya ngobrol juga biasa, betul gejalanya, betul keluhan. Tahu-tahu beliau, tahu-tahu kalau dulu masih waktu gejalanya itu mungkin kadang-kadang penggelaran mulai gatal lagi apa jarak ini. Merah-merah orang ada yang lebih kayak gitu. Tapi sampai kadang nggak bisa diprediksi, tahu-tahu pingsan. Terus kalau itu sudah darah yang tersumbat di saraf kita, atau darah di saraf kita ada yang rusak, itu nanti mengalami stroke, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau stroke berat, biasanya nanti pasti ada cacat tidak bisa sembuh kembali. Karena sakit menikah, hal semacam ini bisa menggoncang. Sudah punya putranya ini saat usia nikah, wis perhitungan hari, undangan sudah diedarkan kemana-mana, nggak tahu-tahunya, napa? Calon masih kabur dan betul-betul itu mas mati itu wonten ini. Itu mesti napa? Tergoncang hebat. Angin yang tidak siap, kalau tidak siap hati ini, nanti kena penyakit yang namanya apa? Depresi. Depresi berat bisa mengganggu akhirnya apa? Catat secara permanen, secara fisik sehat, tapi kok jalannya kenapa? Nggak tahan menghadapi kenyataan atau pahitnya hidup. Keresahan ditancapkan dan dalam kalimat la ilaha pun kata semata pun siapapun Nabi Adam angin kehidupannya luar biasa. Nabi Adam itu nih nek pulau biasanya pun sejarah itu sing terberat satu waktu hidupnya di dalam surga. Surga itu penuh kenikmatan nih. Sedoga itu disuruh menikmati. Nah setelah mengerjakan makanan, barang itu bisa langsung tunggal. Wahai Adam dan Hawa, silakan nikmati seluruh kenikmatan di surga ini. Apa yang mau, apa yang terindah, cuma saja. Jangan mendekati itu buah putih, cuma satu mau. Setelah itu karena godanya setan ada, hawa nafsu ada. Nah ini setiap manusia itu punya hawa nafsu yang begitu potensi serakah besar luar biasa. Gajinya 10 juta, mesti kalau bersyukur ada rasa kurang. Jabatannya sudah tinggi setinggi langit, ya semua pejabatnya kalau nggak disyukuri pasti potensi serakah kuat. Amal kita kok baik kepada kami ada dari kami di surga.
mendekati ternyata masih kalah waktu itu didekati. Akhirnya dihukum oleh Allah, diturunkan ke dunia penuh dengan masalah, dan di dunia atau dalam cerita itu Al-Quran ini dikatakan dipisah. Inilah mungkin saat-saat terberat. Hidup di dunia hanya dua orang suami istri, itu dipisah dari Allah. Gampangnya kalau hanya kami mantannya ditugasi di kelas hati. Mau tenang pun jangan begitu kalau kita tersulit. Penasaran tersulit itu mantannya. Dia padahal di dalam itu fasilitas makan, minum, tidur juga nekat pun nonton hotel. Nah ini ada diturunkan ke dunia, dipisah oleh Allah antara kedua sama-sama nggak tahu. Ini kan guncangan luar biasa. Yang mengatakan kali itu tidak lain kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya bisa muncul kesedihan, kekecewaan, rasa kebencian, kaget amarah. Itu tidak kita geser dengan kalimat la ilaha illallah. Biar sekedar iman. Demikian juga setelah dipertemukan kembali ada jawab, oh lagi semuanya maka ingkang tindak Mekah haji Mbak, makanya wonten daerah Arafah yang ini ingkang tindak dika wonten sebuah bukit ada pertanda namanya Jabal bukit kasih sayang. Itu pun termasuk kembali kondisi yang dipertemukan kembali, makanya dibastani Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, pertemuan pertama bisa. Ujian yang kedua bagi seorang ayah itu apa itu? Anaknya Qabil dan Habil berselisih. Perselisihannya tidak hanya jotos-jotos saja. Cerita simpul terkenal akan yang disebutkan. Habil adiknya Qabil dibunuh oleh Qabil. Orang tua mana yang tidak prihatin? Orang tua mana yang tidak menderita di saat putra kandungnya sendiri sampai berbunuh-bunuhan? Berat ya. Apa yang bisa membangkitkan, menguatkan semuanya itu? Masya Allah, yang buatan kuat. Kalau karena aku, kadang-kadang akunya ini dihilangkan. Aku loh, berdino di masjid. Aku loh, berdino isi pengajian. Aku loh, berdino kenyamanan wong. Lalu anaknya di dalam apa sih? Misalnya saya mau mulai menjadi sirong misalkan begitu. Pertanyaan dia, kalau bawa aku nikmat aja. Dibuat tertekan oleh akunya sendiri. Lah kalau dia ada yang berkata saat itu melihat aku loh Nabi Rasul utusan Allah kok anakku dilipat-lipatkan berat. Makanya kalau ada saudara mungkin anak kita sendiri kok ternyata ada na'udzubillah min dzalik, ada yang tidak sesuai dengan kita, keluarganya nggak berhasil atau moralitasnya atau mengecewakan, kita jangan lihat aku, tapi kita tanda kepada Allah dan berdoa. Kita ingat la ilaha illallah. Nah ingat akunya, kita nanti terbakar oleh akunya. Aku loh pejabat, aku loh politik oke, aku loh bahayai, aku loh ustaz. Terkena lingkungan masalah, kita tertekannya berat. Tapi kalau kita lihat, kita ingat banyak la ilaha illallah. Peristiwa seberat apapun, insya Allah semuanya ini menyusul cuma usaha manusia itu ya cuma bisanya berdoa, manusia itu ya bisanya cuma bertawakal. Kalau kita sebelum lahir ke dunia aja di Lauhul Mahfuz sudah tercatat begini-begini, ya sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. La ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ibrahim Nabi itu mau terjadi itu baik itu ujian sifatnya keluarga, namanya ujian menjadi masyarakat.
Nabi Ibrahim di Koten baru dikasih putra namanya Ismail tentang Palestina itu saat lagi negara konflik negara Palestina jadi semua kadang-kadang ya Allah tiap hari melihat ibu-ibu nenek-nenek bayi-bayi tidak berdosa meninggal dunia itu maafkan ya Allah kok aku biarkan kadang-kadang ini jirit tinggalin Gaza nih kami tapi apa buat pada di sana banyak dikeluarkan para nabi dan rasul kebanyakan tidak ada Palestina sentuhkan dengan Nabi Muhammad lewat turunnya Pak Ismail waktu itu dibuka hijrah Mekah. Dan zaman Ibrahim dua baru dikali bayi tunggal namanya Ismail si cilik si jago bayi urusan nyapo ibunya secara fisik dia masih mengalami sakit dan tetap melahirkan saat ini semakin sakit dunia kedokteran kadang lahirnya jadi pesen kalau bahasa lahir di operasi nama nah itu boleh tanggal cantik wah kayak kesentak orang-orang tanggalnya bentar ini operasi mungkin 1-2 hari sudah bisa berjalan ini sama teknologi kesehatan luar biasa jangan Ibrahim begitu melahirkan belum sampai 1 tahun masih digendong sudah ada perintah dari Allah Ibrahim bahwa istri dan anakmu ke negeri yang sangat jauh sana di lembah Bakah atau Mekah kira langsung itu mungkin 1.200-an kilometer dan semakin kereta cepat bus sampai pakai pesawat bus waktu itu unta kuda jalan telah berjalan tapi mau gak mau perintahnya dari Allah Hajar dikuatkan Ismail ditambahkan harus dengan niat ikhlas tindak perintah Allah perasaan ini saya mau ini kalau ada kalimat la ilaha illallah benar suami mana yang tega melepas seorang istri nanti jauh di sana Mekah dari orang boleh dari rumah sakit pasar-pasar kita itu bisa diribukan diperintahkan wahai Ibrahim biasa ketemu istrimu ada anak Ibrahim sudah sampai di sini maka dia perintahkan tinggalkanlah dia untuk kembali ke negeri Palestina lagi kalau banyak suami ninggal istri anak negeri terakhir lagi saja menurut dan benda mesan boleh mungkin perintah Allah tentang kepastian yang mati sampai nilai mesan itu kira-kira kita tahu dari terus apa senjatanya apa kekuatan hatinya Ibrahim kekuatan hatinya aja cuma satu akal dia kuat menghadapi kenyataan hidup ingin itu karena la ilaha hati matang. Nah, hartanya kalau terbatas berdoa, dia ya kesel, hati ini sing grundel. Makanya ada grundel begitu ada masukkan ke dalam hati. Hatinya masuk tenang, lah masukkan ke dalam hati. Oke. Terus terakhir untuk contoh-contoh kehidupan yang luar biasa, niku sinten? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia, orang yang tidak dijamin masuk surga. Beliau sudah dibersihkan misalnya. Jangan dikira ada berjam-jam nama keluarga. Dalam riwayat yang dapat itu bapak tegur sopo kali istrinya Aisyah itu hampir 1 bulan. Tapi itu masalah keluarga nih, betul diartikan saat ini. Tapi kekuatan la ilaha illallah ingin dibutuhkan saat Nabi Muhammad dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh, beliau bersembunyi dalam sebuah kali Abu Bakar Siddiq letak menunggu padahal duanya itu jalan pintu 2 per 1. Nah, di depan pintu dilihat dari dalam sudah kafir Quraisy bawa pedang yang begitu panjang kelihatan waktu itu apa? Bahkan di posisi panas gereja ini biasa kita
khawatir, keringatnya sampai keluar, panik. Wah, itu kalau sampai masuk tamat riwayat kita ya Rasulullah. Tidak ada tempat untuk melarikan. Tapi apa? Kepanikan Abu Bakar, kecemasan Abu Bakar sembuh dengan satu kata dari hati yang bersih, sembuh, tenang, kuat kembali dari hati yang ikhlas. Kata-kata dari beliau apa ini? Wahai Abu Bakar, tenanglah. Allah bersama kita. Kata-kata Allah itu selesai. Langsung bisa membuat hati tenang kembali, hati lapang kembali, sedih hilang kembali. Berapa sakit menikah, sak mungkin masih menyisakan kesedihan, sak mungkin masih menyisakan hati-hati yang kecewa. Gara-gara pilek itu kok masih sedih. Allah sudah menemukan untuk masalah hukum dia yang lagi orang-orang ahli hukum dan khususnya sana kita melihat aja tetap hati tenang. Sudahlah. Allah la ilaha illallah. Jangan sampai karena beda pinjam rusak persaudaraan, hilang rahmat dari Allah. Karena rahmat akan turun ke sebuah komunitas, rahmat akan turun kepada sebuah keluarga, rahmat akan turun kepada sebuah keluarga masyarakat. Dan itu apa? Masyarakat yang hidup dulu pun kebaikan akan muncul gitu. Karena kenapa beda pilihan mengorbankan persaudaraan, beda pilihan mengorbankan kebersamaan. Kekuatan kita ada dalam kebersamaan, kekuatan kita ada dalam perbedaan, tetapi kita saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir dicontohkan Nabi kekuatan Allah. Kenapa Allah begitu dahsyat? Makanya Allah harus pelajari, Allah harus pahami bahwa begitu kita ingat Allah, pun harus namun sekedar awalnya. Begitu kita ingat Allah, la ilaha illallah, kita ingat Allah pencipta langit dan bumi. Begitu langit luar biasa. Waktu malam itu gelap, waktu malam muncul rembulan, waktu malam berbintang-bintang, itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Begitu ingat Allah, ingat Allah subhanallah, matahari bersinar begitu terang, menyinari alam raya, tidak pilih-pilih semuanya dikasih sinar, sehingga bisa aktivitas normal kembali. Sampai sekarang maka hari kita bisa memberi yang terbaik. Itu siapa kalau bukan Allah? Kalau kita melihat gunung, lautan, daratan, sungai, di situ kita saja, maka kita sambungkan langsung. Subhanallah, ini ciptaan Allah. Kita lihat kembali yang terdekat dengan kita. Masya Allah, mata bisa melihat, mata kecil bisa melihat begitu besar. Ini bukan pemberian orang tua, ini bukan pemberian anak istri, ini pemberiannya Allah. Lidah bisa bicara, pemberiannya Allah. Jantung ini berdetak terus, pemberiannya Allah. Darah bisa mengalir ke tubuh, pemberiannya Allah. Hati, ginjal, Masya Allah, ini bisa menyaring dan darah-darah, ini juga pemberian Allah. Apakah kita mau menjual, kita tukar dengan uang triliunan ginjal kita? Enggak mau. Yang ada ingat giginya. Kita enggak punya uang, beranikah kita menjual 1 juta? Kita enggak mau. 1 gigi 1 juta, 10 gigi 10 juta, kita jual mau? Tentu tidak mau. Pemberiannya Allah, Masya Allah. Apalagi sudah tidak. Sehingga ingat Allah zat yang menciptakan manusia dan bumi, Allah yang mengasih nafas kita, Allah yang mengasih nafas kehidupan kita, Allah yang mengasih nasib baik dari kita, Allah segala-galanya. Kita itu kecil, kita itu lemah. Insya Allah itu akan membuat hati ini akan tenang. Dan setelah ada kalimat Allah terus kuat dalam hati, makanya kita harus munculkan
dari hati yang bersih keluar buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati. Itulah secara organisasi Muhammadiyah. Bersinar sampai sekarang dari gambar dalam matahari itu ada kalimat syahadatnya, la ilaha illallah. Pancasila. Nah, ini juga ada maknanya karena Allah yang pertama, ketuhanan yang maha esa, la ilaha illallah. Mendikan itu bilang Pancasila itu ya. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Inilah ruhnya kehidupan. Sehingga sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu bermakna karena ada sila yang pertama. Karena kata Buya Hamka, sila kedua itu seperti nol, sila ketiga juga seperti nol, sila keempat juga seperti nol, sila kelima juga seperti nol. Nol berjejer di depannya nol ini. Kalau nggak ada satu, nol akan nggak ada maknanya. Nol ini bermakna karena di depannya ada satu. Satu di belakangnya ada satu, jadi 10. Kalau nilai sekolah waktu nilai ujian 10 itu tertinggi karena ada satunya. Nol juga, nol tiga, nol empat bernilai setelah dihasilkan satu. Kalau enam satu juta, hilangkan satu, 6 baru banyak nggak bermakna. Tapi begitu kasih angka satu ini banyak bermakna, jadi 1 juta. Miliar 0,9 tapi di depan orang nggak ada kata 0,9 10 11 12 nggak bermakna karena tidak ada masalah. Tapi setelah ada berjajan sudah tambah satu saja ditanya, letakkan nama sudah ditanya, maknanya luar biasa jadi 1 miliar. Kalau uang terasa, inilah artinya hidup akan bermakna kalau hati ini ada kalimat la ilaha illallah. Ini Muhammadiyah juga bermakna, bangunan-bangunannya bermakna, gedung-gedungnya bermakna, amal-amalnya juga bermakna. Kalau semuanya itu digerakkan dengan yang ikhlas karena la ilaha illallah. Kalau itu cuma bangunan megah aja, kayak tata morgana, nggak ada maknanya. Jabatan tinggi nggak ada lain, nggak ada maknanya. Seperti itu nol tadi. Itulah ditutup dengan surah Ibrahim ayat 25. Pohon yang baik itu harus berdua. La ilaha illallah yang ucapkan itu harus ada dua. Duanya kita nikmati, lingkungannya kita menikmati, masyarakat nikmati. Tidak hanya muslim, non-muslim harus dinikmati dari hasil la ilaha illallah. Tuqimuna mustaqim bi rabbiyah wa yaqulu Allahu barakun nasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon ikan baik itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Tanda sakit ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kalau la ilaha illallah harus kita nikmati, hati bisa menjadi tenang. Harus dinikmati, lingkungan sekitar kita juga menjadi tenang. Sholat pun juga demikian. Di awal kita sekali pakai Allah Maha Besar. Dengan kebesaran ya Allah saya akan mengangkat tangan ini. Dengan kebesaran ya Allah saya bisa rukuk kepada ya Allah. Dengan kebesaran ya Allah saya bisa sujud di hadapan-Mu. Tanpa kebesaran-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa sifat rahman dan rahim ya Allah saya tidak berdaya apa-apa. Dan setelah sholat rukunnya ini di buat kondisi bawah, ini bukan sah. Sudah takbir, rukuk, sujud, baca-baca, tapi nggak mau salam.
gara-gara sebelahnya nih. Iki kok itu dia aku dari ini yo. Gak belum salah. Soalnya belum selesai. Nah ini dia dari sekai. Cara kita memakai terus gak belum salah. Soalnya belum selesai. Tetap belum beda dia. Assalamualaikum. Selamat dan sejahtera untukmu wahai saudara. Walaupun itu ini ya. Pengantar ya. Sholat terakhir gara-gara tidak ini ya. Apa mereka kalau kalah mengaku assalamualaikum. Berusaha itu pun terkait dan terdiri 2 kali. Takbirnya cuma 1 kali gitu. Allah Akbar. Tapi menebar kebaikan, menebar kedamaian, menebar keselamatan 2 kali. Samping kanan semuanya Allah. Saya doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera wahai saudaraku. Selamat dan sejahtera wahai saudaraku. Kesan bermakna pun aku tidak sani pilihan dendam. Kesan ikhlas adalah pun aku tidak partai ini. Pesan iki yo aku Gusti Allah. Mau teman-teman. Nek sing partai calon berdebat kok dhewe bentek-bentek dulu. Asal baru tempat. Tapi nek dia iki yo aku Gusti Allah tak doakan assalam, insya Allah bebas, hati pun gak ada ganjaran apapun. Kalau kalimat la ilaha illallah semak lain sebagai pelak juga sebagai pembebas dari belenggu-belenggu hati yang membebani hati. Yang membebani hati itu kan gini, kecewa, frustasi, trauma, macam-macam. Itu akan terbebaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau di hati ini hanya membantil ikatannya hanya kepada Allah, insya Allah dunia ini terasa lebar, dunia ini terasa mudah, dunia ini terasa ringan. Mudah-mudahan Gusti Allah tanah paling matan kita sedaya jamaah mengajar pagi umur panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, wahai kita kesempatan sakinah maulana jika gunakan akhir ibadah dan hidup di besok waktu kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka bapak-bapak ibu yang sakit khawatirkan kiranya untuk pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.